Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rican Hasandi Frenitya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang pertama. Di pertemuan pertama menjelaskan tentang bab 1 yang berisikan tentang percobaan atau fogging atau attempt. Pengertian dan sifat percobaan. Definisi tentang percobaan, tindak pidana tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP ayat 1 berisi mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan ayat keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Selanjutnya pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan adalah yang pertama sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hazewinke Suringa dan Oemar Seno Ajie. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Penganutnya adalah Pompe dan Mueldiatno. Selanjutnya ada dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama ada teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin, watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini Van Hammel. Yang kedua, teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahaya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum, penganutnya Duiste dan Zevenbergen. Yang kedua teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum, penganutnya adalah Simons. Selanjutnya ada unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat yang berada di sikap batin sedangkan kesengajaan sudah tak nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Selanjutnya ada permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Ares Hogrod atau putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah
A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan A masuk ke dalam rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasakan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut Greg Soap atau peradilan di Hortgensoft, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 contoh pasal 187 KUHP. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijana Sandi Pranditya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang kedua. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa Hof atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Beister menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan Hof dan A dilepaskan dari segala tuntutan. Selanjutnya yang ketiga ada pelaksanaan tidak selesai bukan kehendak sendiri. Yang pertama, adanya penghalang fisik. Misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas atau alat yang digunakan macet atau rusak. Yang kedua, akan adanya penghalang fisik. Misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Selanjutnya ada tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama ada pengunduran diri secara sukarela, dalam bahasa Belanda rukrit, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik. Yang kedua ada tindakan penyesalan atau tatigarau, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak atau delik tersebut. Misalnya orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan FT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah satu, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana. Maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan FT tersebut, ada pendapat bahwa satu, dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. Kedua, alasan pemaaf. Dan yang ketiga, alasan penghapus penuntutan. Selanjutnya ada percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana.
Selanjutnya, jadi menurut MFT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu, yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. MFT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan. Yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana, misalkan meracun dengan air kelapa muda. Yang kedua, tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Selanjutnya ada pemidadaan terhadap percobaan. Yang pertama, percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidananya yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Yang kedua, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Dan yang terakhir, selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan pasal 352 ayat 2. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Sandi Pranitya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang ketiga. Yang terakhir, di bab 1 ada percobaan di luar KUHP, yaitu yang diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 1955 tentang TPE. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 atau 1997 tentang narkotika. Yang ketiga, ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Dan yang terakhir, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenai percobaan dianggap perbuatan selesai. Selanjutnya ada bab 2, yaitu penyertaan atau deal naming. Yang pertama, istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta atau deal naming, complicity, participation, dan lain-lain. Yang kedua, pengaturan penyertaan. 1. Secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan pasal 62 KUHP. Yang kedua, secara khusus, secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Selanjutnya ada pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlihat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Selanjutnya ada bentuk-bentuk penyertaan, yaitu the head plagen atau plager, yang artinya yang melakukan. Yang kedua ada the head down plagen, yang artinya yang menyuruh melakukan. Yang ketiga ada the head made plagen, yang artinya yang turut serta melakukan. Yang keempat ada the head with locking, yang artinya yang membujuk atau menggerakkan. Dan yang terakhir ada the head made heard, yang artinya yang membantu melakukan. Selanjutnya, penggolongan penyertaan menurut KUHP. Yang pertama, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Selanjutnya, menurut doktrin Substackverman van Delming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai
dengan bentuk 3. Selanjutnya yang kedua, onzelfstandig verantwoording, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1 atau plagiar atau deader ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Satu pandangan yang luas, ekstensif, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik sama dengan pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit atau restriktif, yaitu pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan deader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua, doing plagiar atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, doing plagiar mempunyai ciri ada dua, yaitu pelaku langsung manus ministra atau aux materials, dan pelaku tidak langsung manus domina atau auctor intellectualis. Yang kedua, dalam doing plagiar terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada satu, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa, pasal 48. Yang ketiga, adanya perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Dan yang terakhir, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Selanjutnya, bentuk ketiga, turut serta melakukan atau made plagiar. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MPT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan made plagiar ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau made plagiar adalah yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rechana Sandi Praditya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang keempat. Selanjutnya ada bentuk keempat, penganjur atau outlawing, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara pengancur dengan penyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor material. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang ketiga, dalam pembujukan, orang yang memujuk disebut auctor intellectualis, dan yang dibujuk atau digerakkan disebut auctor materialis. Yang ketiga, ada pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Selanjutnya, dalam menyuruh melakukan atau doing plagiar, yang pertama, sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. Yang kedua, dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh dalam manus ministra. Yang ketiga, pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak.
Selanjutnya ada syarat-syarat kepemidanaan bagi penganjur atau penggerak. Yang pertama, ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Yang kedua, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya, upaya, atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Yang ketiga, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Selanjutnya ada maksud dari pasal 51 ayat 1 sub kedua adalah satu, untuk kepastian hukum. Yang kedua, untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terdapat peraturan daya upaya secara limitatif. Ini ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai tidak memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Adapun upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya, apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Selanjutnya bentuk kelima, medapelage atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu, KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu yang pertama, memaksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Selanjutnya ada pertanggungjawaban pembantu. Satu, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu satu, maksimum pidana pokoknya dikurangi seperti ayat 1. Yang kedua, apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun yang telah dijelaskan dari ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah pasal 333 ayat 4, merampas kemerdekaan orang untuk membantu dipidana sama dengan pelaku. Pasal 231 ayat 3 yang berisikan penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Selanjutnya ada pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung dengan yang sengaja dipermudah atau dilancarkan secara akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat dihapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Selanjutnya pasal 58, ini ada peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Prof. Muljatno dan Prof. Umar Seno Aji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi dipidananya diserahkan kepada hakim. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Recana Sandi Pranitya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang kelima. Penyertaan dengan kealpaan atau culpus dealneming, tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya yang pertama, si A memberi gunting pada si B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh si B untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, pada saat si B memasuki rumah si C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci sehingga ketidakketahuan oleh si A yang sedang ronda tidak curiga bahwa si B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu si B untuk mencongkel jendela rumah agar si B dapat masuk.
Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Selanjutnya ada bab 3, perbarengan atau gabungan tindak pidana, atau dalam bahasa Belanda samenloop atau konkursus. Yang pertama, pengertian perbarengan gabungan tindak pidana atau konkursus atau samenloop. Dalam KUHP tidak ditemukan definisi, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dapat melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Selanjutnya ada pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 4 pasal 63 sampai pasal 71. Satu, perbedaan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut atau forgettete handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgettete handling adalah bukan bentuk konkursus murni. Selanjutnya ada sistem pemidanaannya. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1, digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya dalam pasal 64 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneous. Selanjutnya ada perbuatan berlanjut atau forgettete handling. Menurut pasal 64 ayat 1, berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang membuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah: yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, diantaranya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, ada tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Dalam kasus perbuatan selanjutnya, contoh kasus dalam perbuatan berlanjut forgettete handling: si A, seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta segepok. Uang tersebut diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Selanjutnya ada perbarengan perbuatan atau konkursus realis pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokoknya sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambahkan sepertiganya. Absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh: A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun
ditambah 1/3 dikali 9 sama dengan 12 tahun. A melakukan kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun, tambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Sandi Frenditya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang ke-6. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi batas maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunakan atau diperingankan. Contoh, si A melakukan perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan, adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 dikali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Konkursus realis, pelanggaran plus pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP. Dengan sistem pemedaan tersebut, kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, si A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi ini dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurangan. Jadi apabila si A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk si A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan sama dengan 1 tahun 4 bulan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, dan pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian lagi. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah 1/3, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutuskan atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah 1/3-nya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan yang ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus, tetapi dalam praktek jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus karena alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang 1. Pemidanaan dalam tindak pidana, yang kedua stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Sandi Frenditya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang ke-9. Ada bab 4 tentang pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap in crutch van Guijde, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang berupa kekuatan hukum yang
tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya, sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Selanjutnya ada pembagian pengulangan atau residip. Residip umum atau Allgemein Stelsel Residip yang artinya sama pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun yang dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberat, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal kadaluarsa. Residip pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Selanjutnya ada residip khusus atau special stelsel residip yang merupakan tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip inilah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP. Pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, artinya pembedaan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran, yaitu residip yang pertama residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam satu residip kejahatan tertentu sejenis diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2 KUHP, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richana Sandi Frendritia dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang ke-10. Selanjutnya ada syarat-syarat residip. Syarat-syarat residip yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidadaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, pasal 303, dan pasal 393. Syarat itu tidak ada. Selanjutnya, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebabkan untuk pasal-pasal. Yang pertama, 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap, pasal 137, pasal 144, pasal 208, pasal 216, pasal 303, dan pasal 31 KUHP. Yang kedua, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap dalam pasal 155, pasal 157, pasal 161, pasal 163, dan pasal 393 KUHP. Selanjutnya, tidak mungkin ada residip apabila yang pertama, keputusan hakim tidak berupa pemidadaan, melainkan vrijspraak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Selanjutnya, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku yang disebut banding atau kasasi. Selanjutnya, ada keputusan hakim yang berupa penetapan atau besicking. Misalnya, yang pertama, keputusan yang dinyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Yang kedua, keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, tidak diterimanya perkara karena penuntutan sudah kadaluarsa.
Selanjutnya yang perlu diperhatikan bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apabila pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus dalam pasal 216. Dan yang ketiga, pidana dapat ditambahkan dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Selanjutnya, residip kejahatan-kejahatan tertentu termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah: yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah yang pertama, kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang pasal 244 sampai dengan 248, pemalsuan surat 263 sampai dengan 264, pasal pencurian pasal 262 sampai 265, pasal penggelapan, penipuan kejahatan jabatan pasal 415, 417, dan pasal 425, pasal penadahan 480 sampai dengan 481. Selanjutnya, kalau yang kedua, kelompok jenis kejahatan pasal 487 mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Sandi Frenitya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang ke-11. Selanjutnya ada kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden dalam pasal 134 sampai dengan 137. Selanjutnya ada penghinaan terhadap kepala negara sahabat 142 sampai dengan 144. Selanjutnya penghinaan terhadap penguasa atau badan umum pasal 207 sampai dengan 208. Selanjutnya ada penghinaan terhadap orang pasal 310 sampai dengan pasal 321. Selanjutnya kejahatan penerbitan dan percetakan dalam pasal 483 sampai dengan 484. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan pasal 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dengan sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Yang kedua, antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pembedaan tetap. Dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basiking. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu dan sejak pidana tersebut sama sekali telah dihapuskan. Yang kedua, belum lewat tenggang waktu kadaluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Selanjutnya ada residip pelanggaran. Diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 4 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Yang pertama ada pasal 489, kenakalan terhadap orang atau barang. Yang kedua pasal 492, mabuk di muka umum, merintangi lalin dan atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Selanjutnya ada pasal 495, memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin.
Yang keempat, pasal 501 menjual makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit atau mati. Yang kelima, pasal 512 melakukan pencaharian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Selanjutnya, yang keenam, pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Yang ketujuh, pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Yang kedelapan, pasal 53 petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum menyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Yang kesembilan, pasal 536 dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Yang ke-10, pasal 540 memperkerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya. Yang ke-11, pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Yang ke-12, pasal 544 mengadakan sambung ayam atau jangkrik di dalam umum tanpa izin. Yang ke-13, pasal 545 melakukan pencarian sebagai tukang ramal. Yang terakhir, pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Sandi Prenitya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-12. Selanjutnya ada syarat-syarat residiv pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pembedaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pembedaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, pasal 492, pasal 495, pasal 536, pasal 540, pasal 541, pasal 544, pasal 545 dan pasal 549 KUHP. Dan yang kedua, belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517 dan pasal 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran yang pertama, pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. Selanjutnya ada residiv di luar KUHP. Residiv kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila A. Sanksi pidananya belum berupa penjara, maka pemberatan ditambah sepertiganya. B. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Yang kedua, residiv pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya, yaitu yang satu, tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Dan yang kedua, untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada dilipat gandakan menjadi 2. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Sandi Prenitya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang ke-13. Bab 5, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. 1. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, ne bis in idem, pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa, pasal 78 KUHP. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara atau afdoining buiten proses, pasal 82.
Dan yang keenam, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Selanjutnya, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam pasal 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam pasal 2 dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenai adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut, yaitu suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduannya baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Selanjutnya ada keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya pasal 319 KUHP, penghinaan tidak akan dituntut jika ada pengaduan orang yang terkena kejahatan, dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Tenggang waktu pengaduan sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia, dan pasal 9 bulan apabila bertempat di luar Indonesia, pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat dalam 3 bulan, dalam waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Selanjutnya ada nebis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo debet bis vivisari yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau ratio dari asas ini adalah yang pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hukum. Syarat-syarat nebis idem yang pertama ada putusan hakim yang punya kekuatan hukum atau tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, putusan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Selanjutnya ada 3 matinya terdakwa, pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkannya suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rejana Sandi Frenditya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang ke-14. Yang keempat ada daluarsa atau venjaring, pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga yang pertama memperlemah ingatan terhadap penggangguan atau ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Yang kedua, menyulitkan pembuktian karena adanya memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa atau
tenggang waktu ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP yang pertama untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua untuk kejahatan yang diancam hukuman denda kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun daluarsanya adalah sesudah 6 tahun. Yang keenam untuk kejahatan yang ancaman hukuman pidananya penjara lebih dari 3 tahun daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Yang terakhir sedangkan untuk kejahatan yang diancaman pidana mati atau seumur hidup daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah yang pertama tersangka atau terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Yang kedua ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. Yang ketiga kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang, rusak, dan lain-lain. Yang keempat memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Selanjutnya ada penentuan tenggang daluarsa. Menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali untuk 1. Kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rationya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Yang kedua perampasan kemerdekaan. Batas daluarsanya adalah dihitung mulai dari berikutnya setelah orang yang dirampas kemerdekaan dimerdekakan atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rationya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. Yang ketiga pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar penyataan dilakukan. Selanjutnya ada penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau coercing vanjaring atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Apabila penundaan dicabut, maka tenggang waktu berjalan lagi dan waktu sebelum penundaan tetap dihitung pasal 81 KUHP. Penghentian daluarsa atau stopping vanjaring atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan setelah penghentian maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang sifat bukan hukum pidana tetapi dapat mempengaruhi putusan hakim pidana. With prejudicial judgment atau putusan hakim yang digantungkan pada putusan hakim lain, misalnya dalam kasus Stelionat penggelapan tanah pasal 385 KUHP. Jadi apabila seseorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus menunda putusan sebelum dibuktikan kebenaran dalam perkara perdata. Misalnya dalam perzinahan dalam pasal 284 KUHP, dalam kasus perzinahan pengaduan menjadi syarat mutlak dalam penuntutan. Jadi tindak pidana perzinahan dapat dituntut bergantung pada adanya pengaduan. Terhadap kasus ini tidak ada penundaan karena penuntutannya tergantung pada pengaduan. Rationya adalah sebelum ada penundaan penuntutan harus telah dimulai dulu adanya penuntutan. Yang kelima adanya penyelesaian di luar beracara atau afdoining buiten proses atau afkof atau tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu yang pertama terdapat perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja, yang kedua maksimum denda harus dibayar, yang ketiga diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Afkop ini sifat sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri, tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Selain Afkop, dikenal juga adanya lembaga seeking denda atau damai yang berlaku terhadap pelanggaran dalam TPE atau tindak pidana fiskal. Asas ini merupakan kewenangan JPU untuk dasar asas opportunity demi kepentingan umum. Selanjutnya ada abosili atau amnesti. Abosili meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Amnesti adalah wewenang yang
lebih luas, yaitu meniadakan wewenang dan menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti: abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberi kuasa undang-undang, artinya Presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richana Sandi Freditya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan pertemuan yang ke-15. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Yang pertama dalam KUHP, yang pertama matinya terpidana pasal 83. Yang kedua daluarsa pasal 84 sampai 85 KUHP. Yang kedua di luar KUHP, yang pertama amnesti, yang kedua gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila yang pertama 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, yang kedua 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, yang ketiga ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya, yang terakhir pidana mati tidak ada daluarsanya. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukumnya dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Gerasi atau gratia atau graci adalah tindakan pengampunan dari raja presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini gerasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Gerasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Dewasa ini gerasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Tujuan gerasi adalah: 1. Sebagai koreksi atau keputusan pengadilan. Yang kedua, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu, dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusan kurang adil sehingga putusan atau vonis harus diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi. Yang pertama, Presiden menolak permohonan gerasi berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukum seluruhnya. Yang ketiga, Presiden mengadakan perubahan hukuman kumutasi berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Mengurangi hukuman artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksana putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. Yang pertama ada gerasi duduk. Seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua gerasi jalan. Seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Yang ketiga gerasi jabatan. Permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, hakim atau kalapas, karena merupakan ada keputusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara gerasi dengan amnesti abolisi. Yang pertama, gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Yang kedua, gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan tindak pidananya. Yang ketiga, gerasi diberikan
setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dan diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya keputusan hakim atau vonis. Yang keempat, dengan adanya gerasi, kesalahan pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan, seperti bayi yang baru lahir. Yang kelima, gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Persamaan antara gerasi, amnesti, dan semuanya abolisi diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.